Sedangkan ayahnya, Kemas Anom Gedeing Suromudo yang menjadi penguasa Palembang sejak tahun 1573 sampai dengan tahun 1590 tidak lain merupakan peletak dasar-dasar kedaulatan kerajaan Islam Palembang. Ki Gedeing Suromudo inilah juga Raja Palembang yang mendirikan Istana Keraton Kuto Gawang, Masjid Candi Laras, dan komplek pemakaman di Palembang Lamo 1 Ilir. Pangeran Madi Ing Angsoko merupakan putra keempat dari 8 bersaudara, yaitu, Nyai Geding Pembayun, Ratu Mas Adipati di Jambi, Kemas Adipati, Pangeran Madi Ing Angsoko, Pangeran Madi Alit, Pangeran Sidingpuro, Kemas Kembar, Nyimas Kembar. Pangeran Ratu Madi Ing Angsoko Jamaluddin Mangkurat I ini tewas dianiaya orang di bawah pohon Angsoka, oleh sebab itu makamnya disebut Kompleks Pemakaman Candi Angsoko. Kemudian setelah wafatnya, ia diberi gelar Pangeran Madi Ing Angsoko, artinya wafat di bawah pohon Angsoka. Berdasarkan informasi turun-temurun dari zuriat beliau, di tiap sisi makam beliau ini terdapat seperti patung penjaga berwujud singa di berjumlah 4 buah. Iya, kungling pecah. Ada hal unik di sekitar makam Pangeran Ratu Madi Ing Angsoko ini, yaitu banyak ditemui batu kapur ukuran besar yang biasa dijadikan material pembuatan candi. Bahkan terdapat batu ukuran besar berlobang yang mujarab untuk mengobati berbagai penyakit masyarakat sekitar. Keberadaan batu-batu kapur ukuran besar yang cuma biasa ditemui di wilayah Bangka Belitung ini sangat aneh jika bisa ditemui di sini, sebab kita akan dibingungkan bagaimana cara orang-orang di zaman tersebut mengangkut dan memindahkannya. Iya bulat-bulat lah, terbentuk bulat gitu kayak. Iya. Bukan semen ini. Oke. Bukan semen ini. Iya, aku pikir tadi ini semen muda. Iya. Batu ini. Nah, guys, batu ini, guys. Ini baru, ini semennya baru. Aslinya ini batu kapur untuk bikin candi, ini kemungkinan bahannya yang biasa dipakai batu kapur ya. Iya, kayak di candi ya, Mbak. Candi Borobudur kan. Bahkan terdapat banyak sekali batu-batu yang seperti digergaji dengan sangat rapi dan presisi. Di sekitar makam beliau juga tak jarang terjadi hal-hal ganjil dan di luar nalar. Ini semua menjadi pertimbangan utama akan pentingnya lokasi pemakaman ini untuk dikelola lebih serius lagi, sebab jasad yang bersemayam di dalamnya bukanlah sosok orang yang biasa-biasa saja, tapi penuh dengan kewibawaan bahkan karomah. Tugas generasi muda untuk melestarikan sejarah luar biasa ini agar tidak hilang dari lintasan zaman dan terlupakan oleh generasi selanjutnya. Nah guys, uniknya ini bukan di semen ya, tapi ini bener-bener bongkahan batu ya, batu kapur. Nah, ini biasanya banyak ditemukan di daerah, kalau di Palembang di Sumsel ini, di Bangka Belitung, dan juga di arah Pagar Alam ya. Itu ya, jadi ini bener-bener batu ya. Nah, ada setidaknya 3 bongkahan batu besar tadi guys ya, di sana 2, di sini 1 ya. Jadi makin buat unik ya makam dari Raja Pangeran Madi ini ya. Jadi dulu-dulu yang menonton video ini ya, silakan untuk berziarah ya ke makam beliau ya. Buka 24 jam ya. Ya buka 24 jam, jadi silakan langsung nanti. Untuk yang penjaga makam itu zuriat beliau juga ya, Kakak Yopi ya. Kak Yopi, nanti silakan dikontak Kak Yopi biar bisa dibukain pintu, biar bisa berziarah apa Al-Fatihah atau Yasin ya.
Kemana berarti? Bolong segitiga. Oh. Jadi ada banyu terus. Oh. Jadi emang demam mengambil banyu itu. Banyu. Ada khasiatnya. Ini. Kan nggak keluar lagi banyu. Pacak bolong banyak. Segitiga. Ya, mana bolong ini? Bukan yang kita yang muat. Iya. Jadi emang enggak wong bawah ya, wong dari situ. Mana demam mengambil banyu ini. Iya. Sembuh. Kalau main. Iya. Nggak tahu zaman ibu duluan dengan cerita macam itulah. Dia ngomong apa-apa sini, ambil banyu ini sembuh. Masya Allah ya. Demam apa-apa. Sampai lagi kalau banyu. Mana melanyung ini kayak batu. Banyak batu. Ini baru dikeduk ini dapat ni. Dapat di bawah tangan. Oh. Mana balik sini pun gitu. Di keluar. Wow. Iya ini lah. Ini agak unik nih, segitiga. Dalam ini nggak kemarin ya? Ini lah. Yung ngobang ini pakai apa? Kasih itu. Oh iya, gua aku dulu ada tutupnya. Oh. Tutupnya tu. Mungkin juga dulu mungkin ini kan dasar fondasi candi kan. Jadi mungkin ini sagaknya. Kalau iya. Oh bisa jadi. Kalau di sini. Iya dekat ke sini kan? Iya. Cak kita nak muat fondasi. Jadi tinggi kan? Iya. Ah ini situ mungkin itu yang kedua. Iya. Mungkin Islam masuk. Jadi. Iya kan tak boleh. Kasih ada. Iya. Pending dulu ada. Iya. Itu. Yang jelas dana nak kasih lagi. Dana kasih. Ya besar ini boleh bawa dia mana ambil bayi ini. Oh. Sembuh. Iya Jadi dalam ini buat kemungkinan besar. Masih banyak. Iya. Nah ini juga ini waktu pemerintah maju ambil jalan dari sini Keduk. Bawah itu ada cek batu. Batu apa gak? Batu abang itu. Cuma tidak putus. Nyambung. Iya sampai ke aspal. Wow. Kita kan bingung dulu. So kakak itu ngomong pakai teleskop pakai di dengung ada sama ombak. Wah. Ombak nampak dinding kan. Wah. Dalam batu itu. Pakai teleskop. Oh, jadi dalam batu itu takut ada ombak ini. Ada banyu bawahnya. Iya. Lah ada wong pintar. Tolong kak, ya jangan ditepoi. Kalau kamu tepoi bahaya, Lembang ini banjir kan. Oh. Tidak bakal ini ya. Tidak bakal surut. Kamu tepoi. Tahu, itu langsung ditutup ini. Tutup lagi. Dalam juga sekitar 2 meter lebih lah dalaman. Caknya mata banyu kalau Gila. Bisa dari situ. Iya. Itu adalah tanah kan, aman di lagi mungkin tak mana itu. Iya. Dia dikata aspal kan aspal. Iya. Dari dulu kan ada aspal namanya. Iya. Lah bingung mau ya. Lagi pakai teleskop aja dulu. Terus ombak nampak. Belum ini kan. Kalau kita tak dukung ini. Dia Itu awangnya. Cuma dia yang tutup lagi. Iya. Kamu tebuk lembang banjir. No, caknya itu memang itu. Mata banyu yang tak acak mati itu sengaja ditahan. Lembangnya banjir. Soal tebuk. Wow. Sepantasnya lah kita semua mengirimkan Al-Fatihah buat beliau sekeluarga besar. Semoga video ini bisa ditonton oleh seluruh wong Palembang dan pejabat terkait yang berkepentingan untuk kemaslahatan dan pelestarian makam bersejarah Raja Palembang Pangeran Ratu Madi Ing Angsoko ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.